Penggabungan usaha. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani, NIM 21170512118, absen 3, kelas 3F. Pengertian dan tujuan penggabungan usaha. Dalam istilah umum, penggabungan usaha atau business combination adalah salah satu bentuk perluasan usaha secara eksternal. Tujuan penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk profitabilitas. Perluasan usaha dilakukan secara internal atau membangun fasilitasnya sendiri, maupun eksternal atau mengambil alih kendali atas perusahaan lain dalam pembangunan usaha. Selanjutnya ada motivasi ekonomi, ada 5. Yang pertama ada keunggulan biaya. Lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui perkembangan. Yang kedua ada memperkecil keterlambatan operasi. Fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang bergabung dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya, menghindari pengambilan, yaitu dengan cara penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan untuk diambil alih. Akuisisi aktiva tak berwujud, yaitu penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya yang tidak berwujud maupun berwujud. Yang terakhir ada memperoleh keuntungan pajak. Pajak yang atas pendapatan pribadi, keuntungan pajak real estate, serta alasan-alasan yang lain. Bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha. Yang pertama ada merger, adalah penggabungan usaha di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya akan dibubarkan. Yang kedua ada konsolidasi atau penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung dibubarkan dan aset serta kewajiban dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Yang ketiga ada akuisisi. Penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produksi entitas lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara yang beredar. Adapun konsep akuntansi penggabungan usaha. Akuntansi penggabungan usaha adalah salah satu area yang kompleks dan kontroversial. Akuntansi penggabungan ada 2 metode, yaitu metode penyatuan kepemilikan atau pooling of asset method. Yang kedua ada metode pembelian atau process method. Selanjutnya akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian. Yang pertama, nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud dapat diidentifikasi, diperoleh, yang ditanggung. Yang kedua ada memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang ketiga ada membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Yang keempat, hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dapat diidentifikasi. Yang kelima, hasil perbandingan ini investasi dengan nilai aktiva bersih dapat diidentifikasi sebagai goodwill. Selanjutnya, goodwill yang akan terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi disebut sebagai goodwill positif. Jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi, maka dialokasikan sebagai goodwill negatif. Goodwill positif dialokasikan sebagai goodwill pada posisi aktiva dalam neraca. Goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan ke aktiva tidak lancar. Pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill. APB opini nomor 16, perusahaan mengakui setiap aktiva tidak berwujud yang diidentifikasi diberi nama. Selanjutnya, pembayaran kontingen dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Beberapa penggabungan usaha dengan metode pembelian memberikan pembayaran tambahan kepada para pemegang saham sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi, tergantung pada transaksi atau peristiwa di masa depan. Kontroversi goodwill menurut VABS Statement nomor 142, goodwill tidak lagi diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Akuntansi internasional untuk goodwill. Beberapa perusahaan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk
tasasi, Goodwill kurang mengutamakan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger. Akuntansi untuk Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Menurut FASB, Statement nomor 141 dan nomor 142, perusahaan mencatat Goodwill tetapi tidak mengamortisasinya. Pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Penetapan menurut nilai Goodwill menurut FASB, Statement nomor 142 menetapkan dua proses, yaitu perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang kedua, membandingkan nilai buku Goodwill dengan nilai wajar. Selanjutnya, amortisasi vs non-amortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Selama umur manfaat tersebut, perusahaan tidak akan mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat dapat diestimasi. Persyaratan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan mengakuisisi harus mengungkapkan bahwa aktiva penggabungan usaha telah diperhitungkan dengan metode pembelian untuk akuisisi material. Catatan laporan keuangan pada periode penggabungan mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. Yang pertama, hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode, dan hasil operasi periode sebelumnya seolah-olah perusahaan bergabung pada periode awal. Persyaratan pengungkapan aktiva tak berwujud. Untuk aktiva tak berwujud yang diamortisasi, jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva berwujud utama. Kedua, jumlah setiap nilai residu yang disignifikan dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tak berwujud utama. Tiga, periode amortisasi rata-rata terumbang dalam jumlah total dan dengan jelas aktiva tidak berwujud utama. Selanjutnya yang B, untuk aktiva tidak berwujud tidak diamortisasi, jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang C, jumlah aktiva untuk penelitian dan pengembangan yang diperoleh dan dihapus pada periode 1 serta pos terikat rugi di mana jumlah yang dihapus tersebut diajarkan. Persyaratan pengungkapan aktiva tak berwujud. A, untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasi, jumlah kotor yang tercatat dalam akumulasi amortisasi dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tak berwujud utama. Yang kedua, beban amortisasi agregat selama periode itu. Yang ketiga, estimasi beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fiskal yang berurutan. Yang B, aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi, jumlah total yang tercatat dan jumlah yang tercatat untuk setiap kelas aktiva berwujud utama. Yang C, perubahan jumlah Goodwill yang tercatat selama periode berjalan mencakup jumlah agregat Goodwill yang diperoleh, jumlah kerugian penurunan agregat yang diukur. Yang ketiga, jumlah Goodwill termasuk keuntungan atau kerugian, pelepasan semua atau sebagian urutan pelaporan. Entitas melaporkan informasi statement sesuai dengan Statement 131 harus diberikan informasi di atas mengenai jumlah total Goodwill dan untuk setiap dapat dilaporkan serta harus mengungkapkan setiap perubahan alokasi Goodwill yang signifikan oleh segmen yang dapat dilaporkan. Setiap kerugian penurunan nilai yang diakui yang terkait dengan aktiva tak berwujud, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. A, deskripsi mengenai penurunan nilai aktiva tidak berwujud dan fakta-fakta serta situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang B, jumlah kerugian penurunan nilai dan metode untuk menentukan nilai wajar. C, judul dalam laporan laba rugi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diarjankan. Yang D, juga memungkinkan statement di mana penurunan nilai aktiva tak berwujud dilaporkan menurut Statement 131.
Selanjutnya, untuk setiap informasi kerugian penurunan nilai goodwill yang diakui, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama, deskripsi fakta-fakta situasi dan menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian, penurunan nilai dan metode penilaian nilai wajar unit pelaporan yang berkaitan. Yang C, jika kerugian penurunan nilai diakui dalam estimasi yang belum final, maka fakta serta akan alasan itu dalam periode selanjutnya. Pertama, ada contoh kasus goodwill positif. PT ABC memperoleh aktiva bersih Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan 28 Desember 2008. Aktiva kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah yaitu di sini terdapat nilai buku dan nilai wajar. Selanjutnya, PT ABC membayar $400 tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nominal $10 per saham dan nilai pasar $20 per saham untuk memperoleh aktiva bersih perusahaan PT ABC. Diminta buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukaan PT ABC pada tanggal 28 Desember 2008. Bagaimana analisis penggabungan usaha PT ABC dengan Construct Company sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan wajar aktiva bersih. Yang C, susunlah neraca PT ABC penggabungan usaha. Selanjutnya ada pembahasan mengenai soal kasus goodwill positif. Kasus 2 yaitu contoh kasus goodwill negatif pada PT Indofood memperoleh aktiva bersih Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2008. Aktiva dan kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada aktiva buku dan aktiva wajar adalah sebagai berikut. Berikut adalah nilai buku dan nilai wajarnya sudah tertera. PT Indofood menerbitkan 40 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per saham dan nilai pasar $20 per saham, dan juga memberikan wesel bayar jangka 3 tahun, bunga 50%, senilai $100 untuk memperoleh aktiva bersih Construct Company. Diminta buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukaan PT Indofood pada tanggal 28 Desember 2008. Bagaimana hasil analisis penggabungan PT Indofood dengan nilai wajar aktiva bersih? Susunlah neraca PT Indofood setelah penggabungan usaha. Dan selanjutnya ada pembahasan mengenai kasus goodwill negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf.